Selanjutnya kita simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Gerbang Perang Dunia Ketiga dibuka, Ukraina dilaporkan telah menembakkan rudal Storm Shadow yang dipasok negara Inggris ke Rusia. Ini merupakan untuk pertama kalinya senjata mematikan yang bisa menembus bunker dan gudang amunisi tersebut digunakan dalam perang di Eropa itu. Dalam pemberitaan terbaru, sejumlah media Inggris beberapa rudal diluncurkan terhadap setidaknya satu target militer Rusia. The Financial Times yang mengutip seorang pejabat barat yang tidak disebutkan namanya mengungkap, sumber pemerintah telah mengonfirmasi penggunaan rudal jarak jauh untuk pertama kalinya. Hal sama juga dimuat The Guardian. Dikatakan bahwa Inggris telah memberi Ukraina izin untuk menggunakan rudal di Rusia sebagai tanggapan atas pengerahan pasukan Korea Utara oleh Moskow di perbatasan. Adapun media Ukraina mengunggah rekaman video udara dari pesawat nirawak yang memperlihatkan serangkaian ledakan di tempat yang tampaknya merupakan kawasan pemukiman pedesaan. Mereka menyebut lokasi tersebut sebagai Marino. Para blogger militer pro-Rusia menulis sekitar selusin rudal Storm Shadow ditembakkan ke sasaran di wilayah perbatasan Kursk. Sebagian wilayah Rusia itu kini dikuasai oleh pasukan Ukraina. Setelah menghadiri pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 di Brasil, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Inggris. Prabowo bakal bertemu Raja Charles hingga Perdana Menteri Keir Starmer. Prabowo dan rombongan telah tiba di Bandara Udara Stansted, London, Inggris pada Rabu 20 November 2024 sekitar jam 8.40 waktu setempat. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kali ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh perwakilan dari Kerajaan Inggris Charles Anderson, DL, dan perwakilan khusus Menteri Luar Negeri Inggris Adele Taylor, MBE. Selain itu ada Dubes Inggris untuk Indonesia, Dubes RI di London, serta Atase Pertahanan KBRI London. Dalam kunjungannya, Presiden Indonesia yang baru dilantik itu rencananya akan menggelar agenda pertemuan dengan pejabat tinggi Inggris. Di antaranya adalah bertemu dengan Raja Charles III, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, hingga Wakil PM Inggris Angela Rayner. Selain itu, Prabowo juga diagendakan untuk menghadiri acara CEO Roundtable Forum. Kementerian BUMN rencananya akan menyatukan PTPN dan Perhutani. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung program bioetanol yang terkait energi ataupun swasembada gula dengan mengoptimalkan 2,2 juta hektar lahan yang ada. Menteri BUMN Erick Thohir pun juga menjelaskan sejumlah BUMN yang bergerak di bidang transportasi laut bakal mengalami merger. Erick menyebut seperti Pelni, Pelindo, dan ASDP yang jika dilebur dapat tercipta konektivitas transportasi laut mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Sementara itu, saat ini Kementerian BUMN tengah berupaya mengonsolidasikan BUMN karya sebagai upaya penyehatan. Erick mengungkapkan untuk merampingkan 7 perusahaan BUMN karya menjadi 3 perlu koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Erick mengatakan pekan depan pihaknya berencana akan memetakan terkait kelanjutan masing-masing fokus BUMN karya. Menurutnya, perampingan BUMN perlu dilakukan agar tercipta efisiensi dan sinergi antar perusahaan. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 mendapat penolakan dari berbagai pihak. Penolakan itu ramai diserukan di media sosial dengan berbagai pesan berlatar biru dan terdapat lambang Garuda. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surjayantoro mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% di 2025 telah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dengan DPR RI. Rencana itu disebut telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk ekonomi dan sosial. Selain itu, Denny menyebut rencana kenaikan PPN juga menjadi 12% telah memperhatikan kajian ilmiah yang melibatkan para akademisi dan praktisi. Sebelumnya, jelang kebijakan tersebut diberlakukan, media sosial diramaikan dengan ajakan tolak PPN 12%.
Berbagai isi pesannya mulai dari menyebut jika menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan, hingga permintaan untuk tidak meminta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat.